Kemudian bab 178, bab istihbabi ibtida'il qudumi bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi rak'atain. Bab dianjurkannya seseorang yang akan datang menemui keluarganya sehabis dia pulang dari safar, memulai dengan masjid yang ada di daerahnya atau di mana dia tinggal, dan salat di masjid itu 2 rakaat. Berdasarkan satu buah hadis an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain, muttafaqun alaih. Dari Ka'b bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safarnya, artinya beliaulah sampai ke Madinah, maka beliau bada'a bil masjid, sampai pertama yang beliau datangi sebelum tiba di rumah atau ke rumah adalah masjid. Kemudian faraka'a fihi rak'atain, kemudian beliau melakukan salat di masjid itu sebanyak 2 rakaat. Tafakun alaih. Lihat ada orang mengamalkan kau Bapak Ibu. Naik, pulang dari Padang, pulang dari Jakarta, pulang dari Pekanbaru, tak ke rumah dulu doh, ke mana dulu? Ke surau dulu. Jarang. Kecuali orang yang batu-batu berpegang najis sunnah. Nyusawan tak ke rumah dulu, tapi ke mana dulu? Ke masjid, ke surau. Tapi kadang ada orang yang memang niat mereka itu sayang nyetemui masjid suraunya tak kunci. Nah, jadi sebaiknya memang kalau layaman daerah awak tak ada kekhawatiran ada tindakan pencurian atau segala macam, sebaiknya memang surau musaji itu tak usah dikunci-kunci. Kalau memang daerah kita layak. Kenapa? Kerana bisa jadi orang yang bersafar tadinya ingin memegang sunnah kok. Ya. Ini pulang kau dari perjalanannya, safarnya, dia ingin amalkan ikut seperti yang diamalkan oleh Nabi-Nya, tak ingin langsung pulang ke rumah, tapi ke mana dulu? Ke surau dulu. Kalau suraunya tentu tak bisa amalkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ikut amal sunnah. Artinya kalau tidak di kerajogan, tidak ada dosa. Tapi kalau lagi bisa, rancak di kerajogan. Iko menunjukkan Bapak-bapak dan Ibu, bagaimana suatu perjalanan diawali dengan hal yang baik-baik, kemudian ditutupi dengan hal yang baik. Diawali dulu dengan berdoa kepada Allah, kemudian diakhiri dengan doa, bahkan tak sekadar doa, ditutupi dengan salat 2 rakaat di masjid atau di musalla sebelum menemui keluarga. Nah, hikmah lo lain juga Bapak Ibu bahwa salat Nabi dulu ya. Karena kalau salat itu kan wuduk dulu. Bersiah dulu ya. Nah, bersiah mukul, bersiah tangan, diusap kepala, dibasuh kaki. Artinya dalam keadaan bersih baru salat. Nah, orang yang selepas salat biasanya wajahnya segar atau tidak? Segar tak wajah kalau habis salat? Itu segar. Kenapa? Karena selain ibadah awak akan membuat wajah kita bersinar cahaya Allah. Kemudian logikanya tentu selepas orang konyo berwuduk tadi, dirinya lebih berasiah dibandingkan nyalun berwuduk. Jadi ketika nyo menemui keluarganya itu, nyo memang dalam keadaan dengan wajah yang enak dipandang. Kalau orang pulang dari safar, kusui saya nampak dia awak, rusuh dah awak ceria. Kusui saya nampak. Rambut kusui, kaniang bakarui, ya.
Teruslah keluarga nyambui anak terjadi kau. Tapi kalau dalam keadaan segar wajahnya, apabila diawali tadi dengan wudu dan melakukan salat, maka akan ditemui keluarganya, keluarga pun senang kerana mencari orang yang pulang dari safar dalam keadaan baik. Nah, itulah hebatnya Islam dalam mengatur bagaimana safar itu yang seharusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam pembahasan safar ko tinggal satu bab lain. Bab tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab haramnya seorang perempuan bersafar seorang diri. Jadi tak boleh ibu-ibu pergi ke Jakarta seorang zen. Tak boleh pergi umrah seorang zen. Tak boleh pergi ke Pekanbaru seorang zen. Kalau dibaca zahir hadis. Nah, lanjutan pembahasannya insyaallah kita bahas Sabtu yang akan datang. Karena kau cukup banyak, walaupun hadisnya cuma 2, tapi kau perlu diterangkan dengan cukup panjang lebar supaya kita bisa memahami bagaimana sebenarnya status safar perempuan kau. You boleh kau seorang kau, atau kalau nak boleh syarat-syarat yang mesti terpenuhi ketika ingin bersafar. Bapak dan ibu-ibu, itulah kajian subuh kita membahas kitab Riyadhus Shalihin. Ada ampe bab yang kita bahas. Walaupun ampe bab kerana hadisnya pendek-pendek, kemudian pembahasannya tidak terlalu banyak, alhamdulillah bisa kita bahas sampai bab itu di subuh hari ini. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan di hari Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.